kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom sahabat Morning Grace. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai emosi yang mengendalikan hidup. Namun sebelum itu, mari sahabat kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya ya Bapa, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kami masing-masing, agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sahabat Morning Grace, pembacaan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Sahabat Morning Grace,
Pernahkah sahabat saat sedang bermain game online lalu kalah, tiba-tiba emosinya naik dan akhirnya berkata kasar atau menyalahkan teman satu tim? Atau mungkin saat melihat komentar di media sosial, kita langsung terpancing dan membalas tanpa berpikir panjang. Kadang emosi datang begitu cepat sampai kita merasa sulit untuk mengendalikannya. Setelah semuanya lewat, barulah muncul penyesalan karena kata-kata atau tindakan yang sudah terlanjur keluar. Dalam Yakobus 1 ayat 19-20, Tuhan tidak berkata bahwa marah itu selalu salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika amarah mulai mengendalikan hidup kita. Ini berkaitan dengan salah satu 7 deadly sins, yaitu wrath atau kemarahan yang tidak terkendali. Kemarahan sering terlihat kecil di awal, tetapi kalau terus dipelihara bisa berubah menjadi kebencian, dendam, atau bahkan perilaku melukai orang lain. Karena itu, Yakobus memberi langkah yang sederhana tetapi penting. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Artinya, kita diajak untuk belajar mengendalikan respons kita, bukan langsung mengikuti emosi sesaat. Seringkali masalah bukan terjadi karena situasinya, tetapi karena cara kita merespon situasi itu. Sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh emosi. Mengendalikan amarah memang tidak mudah, tetapi Tuhan memberi kekuatan supaya kita tidak dikuasai oleh emosi kita sendiri. Jadi, seperti saat permainan atau komentar kecil bisa memicu emosi besar, demikian juga hidup bisa rusak kalau amarah terus dibiarkan menguasai hati. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang mudah meledak dan melukai orang lain lewat perkataan maupun tindakan. Sebaliknya, Tuhan mengajak kita untuk belajar tenang, mengendalikan diri, dan memberi ruang bagi kasih untuk bekerja dalam hati kita. Karena pada akhirnya kedewasaan bukan terlihat dari seberapa kuat emosi kita, tetapi dari seberapa baik kita mampu mengendalikannya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari sahabat, kita bersama-sama menutup renungan kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, saat ini kami baru saja menyelesaikan perenungan kami membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa membantu kami untuk dapat memahaminya, menyimpannya dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari, agar kami senantiasa dapat hidup dalam ketenangan dan tidak dikuasai oleh amarah. Bila pun kami marah ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa membantu kami untuk dapat menenangkan diri sendiri dan menenangkan amarah kami agar tidak berpengaruh dalam perilaku kami kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku sembahku